Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman, salah satu bukti kalau ajaran Islam itu sempurna adalah tidak hanya fokus pada ibadah saja maupun muamalah semata, akan tetapi unsur zat yang dianggap sering remeh atau najis tetap mendapat perhatian seperti urun hewan dan keringat. Karena sejak 1400 tahun lalu hal-hal tersebut telah ditetapkan hukumnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun umat Muslim saat ini masih mengalami kesalahpahaman tentang hal itu. Unsur-unsur apa saja yang masih disalahpahamkan oleh umat Muslim saat ini? Simak video ini sampai akhir agar tidak sesat. Adapun unsur-unsur yang dianggap najis oleh umat Muslim selama ini yaitu 1. Mani. Di antara dalil yang menunjukkan sucinya air mani adalah hadis yang diriwayatkan oleh Alqamah dan Al-Aswad bahwasanya seorang laki-laki singgah di tempat Aisyah radhiyallahu anhu. Keesokan paginya ia mencuci pakaian yang terkena mani. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, sesungguhnya cukup bagimu jika melihatnya, yaitu bekas mani, dengan hanya mencuci bagian yang terkena. Jika kamu tidak melihatnya, maka cukup dipercikkan air saja di daerah sekitarnya. Sungguh aku pernah mengerik bercak mani pada pakaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau mengerjakan sholat dengan mengenakannya. Hadis riwayat Muslim nomor 288. Dalam riwayat yang lain, sungguh aku pernah mengerik mani yang mengering pada pakaian Rasulullah dengan kuku tanganku. Sahih Muslim. Andai kata mani itu najis, tentulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengenakan pakaian itu untuk sholat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membersihkan air mani dari pakaian dengan tangkai izhir atau tumbuhan yang harum aromanya. Lalu beliau mengerjakan sholat dengan memakainya. Beliau mengeriknya apabila mani itu telah mengering, baru kemudian mengerjakan sholat dengan mengenakannya. Hadis riwayat Ahmad. Masih dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mencuci bekas mani pada pakaiannya, kemudian beliau keluar untuk melaksanakan sholat dengan pakaian tersebut. Aku pun melihat pada pakaian beliau bekas dari mani yang dicuci tadi. Hadis riwayat Bukhari. Abu Isa Al-Tirmizi rahimullah berkata, hadis Aisyah yang menyebutkan bahwasanya dia mencuci bekas mani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bertentangan dengan hadis-hadis tentang mengerik mani, sebab meskipun dengan mengeriknya saja sudah cukup, mencuci mani tetap dianjurkan bagi kaum laki-laki agar tidak terlihat bekas-bekasnya lagi pada pakaian. Dalam Fathul Bari, Al-Hafiz Ibnu Hajar menjelaskan tidak ada pertentangan antara hadis yang menyebutkan mencuci dan hadis yang menyebutkan mengerik, sebab penggabungan antara keduanya sangat jelas dan dapat menguatkan pendapat sucinya mani, yaitu dengan menafsirkan hadis mencuci mani di sini kepada anjuran untuk membersihkan, bukan suatu kewajiban. Unsur yang kedua yaitu hamar atau arak. Pada prinsipnya, hukum semua benda adalah suci selama tidak ada dalil yang menjelaskan kenajisannya. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum hamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Maksud kata rijs di sini adalah najasah hukmiyah atau secara hukum, bukan najasah hissiyah atau secara fisik. Sebab jika tidak demikian, berarti kita juga harus menghukumi patung dan berhala sebagai benda najis. Makanan yang dicuri haram dimakan, namun ia tidak dikatakan najis. Dalam kitab Subulus Salam disebutkan yang benar adalah hukum asal pada semua benda adalah suci, sedangkan
pengharaman tidak selalu berkonsekuensi kepada hukum najis. Sebab daun ganja yang diharamkan mengkonsumsinya namun hukumnya suci. Demikian pula narkoba dan racun yang mematikan tidak ada dalil yang menunjukkan kenajisannya. Adapun najis maka hukumnya pasti haram, sehingga setiap benda yang najis diharamkan, namun tidak demikian sebaliknya. Pada prinsipnya dilarang menggunakan benda-benda najis bagaimanapun kondisinya. Jika kita mengukur suatu benda dengan najis, berarti kita menghukumi benda itu haram. Berbeda halnya dengan menghukumi sesuatu itu haram, misalnya sutra dan emas. Keduanya haram digunakan, tetapi keduanya suci berdasarkan ketentuan pasti dari syariat yang ijma. Unsur yang ketiga yaitu kotoran dan air kencing hewan yang dimakan dagingnya. Ada sejumlah orang dari suku Uki dan Uranah yang datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun mereka mengalami sakit karena tidak betah di Madinah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka untuk mendatangi kandang unta dan menyuruh mereka untuk minum air kencingnya dan susunya. Hadis riwayat Bukhari 1501 dan Muslim 4447. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, dihalalkannya berobat dengan air kencing unta merupakan dalil kesucian air kencing tersebut. Air kencing unta atau yang semisalnya hukumnya suci. Dalam Al-Fatawa disebutkan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang air kuncing hewan yang boleh dimakan dagingnya, apakah ia najis? Beliau menjawab, mengenai air kencing dan kotoran hewan yang dagingnya boleh dimakan, mayoritas ulama salaf tidak menajiskannya. Ini adalah mazhab Malik, Ahmad, dan selain keduanya. Ada yang mengatakan bahwa tidak ada seorang pun sahabat yang berpendapat benda tersebut najis. Bahkan pendapat yang mengatakan benda tersebut najis adalah pendapat muhdas atau baru, tidak ada pendapat sebelumnya dari kalangan sahabat. Kami telah menyebutkan banyak pendapat mengenai masalah ini pada buku tersendiri. Bahkan dijelaskan belasan dalil syar'i yang menegaskan bahwa benda itu tidak najis. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melakukan tawaf dengan mengendarai unta beliau. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Bathal mengatakan hal ini merupakan dalil tentang bolehnya memasukkan hewan yang boleh dimakan dagingnya ke dalam masjid, sebab air kencingnya tidak najis, berbeda dengan hewan-hewan lainnya. Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, Abu Musa radhiyallahu anhu mengerjakan sholat di Darul Barid dan di situ terdapat kotoran, sementara ada tanah lapang yang luas ada di dekatnya. Ia mengatakan sholat di sini maupun di sana sama saja. Unsur yang keempat yaitu lendir yang keluar dari kemaluan wanita. Lendir yang keluar dari kemaluan wanita adalah suci berdasarkan kaidah hukum asal sebagaimana yang telah beberapa kali disebutkan sebelumnya. Penulis tidak mengetahui seorang ulama pun yang menyebutkan bahwa lendir itu termasuk najis. Syekh Al-Muwaffaq rahimahullah dan ulama lainnya berhujjah atas sucinya lendir yang keluar dari kemaluan wanita sebagai berikut, bahwasanya mani laki-laki ketika melakukan ijma pasti bercampur dengan mani perempuan. Kalau mani wanita tersebut najis, tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membersihkan mani hanya dengan mengeriknya. Fathul Bari Syarah hadis 230. Unsur yang kelima yaitu darah, kecuali darah haid dan nifas. Penulis telah menjelaskan dalam pembahasan tentang benda-benda najis mengenai najisnya darah haid. Adapun darah-darah yang lainnya adalah suci, baik darah manusia maupun darah hewan yang boleh dimakan dagingnya. Karena pada asalnya hukum setiap benda adalah suci dan tidak boleh meninggalkan hukum asal melainkan dengan dalil yang sahih. Di antara dalilnya adalah kisah seorang sahabat Ansar
yang terkena 3 anak panah ketika sedang berdiri mengerjakan sholat. Ia meneruskan sholatnya padahal darah mengalir dari lukanya. Hal itu terjadi pada perang Zatur Riqa. Hadis riwayat Abu Daud. Syekh Albani rahimahullah berkata, zahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti mengetahui hal itu, karena tidak mungkin beliau tidak mengetahui peristiwa yang besar itu. Meskipun demikian, tidak ada riwayat dari beliau yang menjelaskan sholat mereka batal seperti yang diungkapkan Syaukani. Demikian juga dengan perkataan Al-Hasan rahimahullah, kaum muslimin tetap mengerjakan sholat meskipun terdapat luka pada tubuh mereka. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara mu'allaq dengan sighah zam dalam kitab Al-Wudu. Syekh Albani rahimahullah mengatakan, kesimpulannya tidak ada dalil yang kami ketahui mengenai najisnya darah dengan berbagai macam jenisnya, kecuali darah haid atau nifas. Adapun klaim yang menyatakan adanya kesepakatan ulama terhadap najisnya darah, maka hal itu batal dengan riwayat-riwayat yang telah disebutkan sebelumnya. Hukum asal darah adalah suci dan ia tidak dapat diubah selain dengan nas yang sahih yang membolehkan perubahan dari hukum asal. Jika tidak ada dalil yang menjelaskan hal itu, maka harus tetap berpedoman pada hukum asalnya, dan itulah yang wajib. Wallahu a'lam. Unsur yang keenam adalah muntah manusia. Muntahan manusia adalah suci karena hukum asal segala sesuatu adalah suci dan hukum itu tidak boleh dirubah kecuali dengan dalil. Asy-Syaukani rahimahullah tidak menyebutkan muntah manusia termasuk benda-benda najis dalam kitab Ad-Dararul Bahiyah. Syekh Albani rahimahullah juga berpendapat sucinya muntahan manusia dalam kitabnya Tamamul Minnah halaman 35. Unsur yang ketujuh adalah keringat orang yang junub dan wanita haid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengannya di sebuah jalan di kota Madinah saat dia sedang junub. Oleh sebab itu Abu Hurairah bersembunyi dan beliau kemudian pergi untuk mandi lalu kembali lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kemana kamu tadi, hai Abu Hurairah?" Ia menjawab, "Aku tadi junub. Aku tidak suka duduk bersama denganmu dalam keadaan tidak suci." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Maha suci Allah, sesungguhnya seorang muslim itu tidak najis." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Unsur yang kedelapan yaitu bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir. Bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir seperti lalat, semut, laba-laba dan sejenisnya adalah suci, sebab hukum asal pada benda-benda adalah suci serta hukum asal tersebut masih tetap berlaku. Dalam hadis disebutkan, apabila lalat jatuh di bejana salah satu di antara kalian, maka celupkanlah, karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit dan pada sayap lainnya terdapat obat penawarnya. Diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mencelupkan lalat itu seluruhnya dimaksudkan untuk menjaga makanan dan minuman. Hal ini merupakan dalil sucinya lalat. Di antara ulama-ulama yang berpendapat sucinya hewan yang darahnya tidak mengalir adalah Imam Abul Barakat Majduddin Ibnu Taimiyah dalam kitab Muntaqal Akbar dan Asy-Syaukani dalam syarahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita pada jalan yang lurus dan dapat menambah ilmu dan menambah keimanan kita, serta kita tetap istiqamah di atas akidah dan as-sunnah yang sahih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.